Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kedatangan kita atau langkah kita yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang di dalam sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang di dalam sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan bab ini ke dalam Kitabut Tauhid karena kaitannya jelas bahwasanya di dalam bab ini ada penjelasan tentang salah satu daripada macam-macam bentuk kesyirikan yang jelas-jelas bisa menafikan tauhid, yaitu apa? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya menyembelih termasuk amalan zahir yang sangat nampak seseorang bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melaksanakannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka termasuk kesyirikan yang besar. Jadi menyembelih untuk selain Allah bisa masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Setelah membawakan bab, Syekh rahimahullahu ta'ala kemudian membawakan ayat dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang yang pertama berserah diri." Jelas ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin yang ketika itu mereka menyembah, mereka ketika itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ayat Al-Qur'an ini, "Qul inna sholati."
Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Taib. Dan kaitan ayat ini dengan bab, tadi bab disebutkan babu majaa fi dzabhi li ghairillah, bab apa-apa yang datang di dalam sesembelihan untuk selain Allah. Kemudian dibawakan ayat ini oleh Syekh, pendalilannya adalah di dalam ayat ini jelas bahwasannya ayat ini menunjukkan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan yang besar. Karena inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Artinya sesungguhnya salatku, salatnya Nabi Muhammad dan sesembelihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan salatnya dan juga sesembelihannya orang-orang musyrik ketika itu. Karena orang-orang musyrik ini mereka juga ibadah kepada Allah. Mereka juga menyembelih untuk Allah. Mereka juga tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk Allah. Tetapi dalam ibadah mereka, mereka tidak mengikhlaskan untuk Allah saja. Ketika mereka menyembelih, mereka menyembelihnya untuk Allah juga, untuk selain Allah juga. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am sebelum ayat ini, hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah, ini untuk sesembahan selain Allah. Jadi setiap kali mereka mengeluarkan apapun bentuk taqarrub mereka, mau sedekah, ketika ketika hasil panen tumbuhan-tumbuhan, panen bumi mereka, kalau mereka menanam apapun itu, mengeluarkan sedekahnya, maka mereka mengeluarkannya untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Mesti itu. Hadza lillahi wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah, adapun ini untuk sesembelihan selain Allah. Begitu pula ketika menyembelih. Ya, begitu pula ketika menyembelih. Maka mereka senantiasa melakukan kesyirikan di dalam peribadatan-peribadatan mereka. Maka kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk membacakan ayat ini kepada mereka. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka diambil faedah dari ayat ini bahwasannya menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan salat. Kul inna sholati wa nusuki. Sebagaimana ketika seseorang salatnya untuk selain Allah adalah kesyirikan yang besar, begitu pula dengan sesembelihan. Begitu pula dengan sesembelihannya. Maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya salat dan menyembelih itu termasuk a'dhamul qurbat. Termasuk bentuk pendekatan diri kita kepada Allah sebaik-baik pendekatan. Ya, makanya ketika seseorang ingin taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama salat, yang kedua menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Karena ini adalah dua amalan besar yang zahir. Artinya termasuk amalan yang harus terlihat oleh orang lain. Ya, artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia salat, ketika seseorang dia menyembelih, maka dia menunjukkan hakikat jati dirinya, dia adalah seorang muslim. Menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Kemudian di dalam ayat ini lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, menunjukkan ya kewajiban seseorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seluruh amalan ibadah, terlebih amalan salat dan amalan berkurban atau menyembelih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya dan juga dagingnya yang kalian sembelih. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Ya, adalah ketakwaan dari kalian. Taib. Kemudian di dalam ayat ini juga kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan annal ibadati tauqifiyatun ay mutawaqqifatu ala amri syari'.
bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah ini adalah diatur oleh syariat. Dari waqafa yaqifu tauqif artinya berhenti. Maka asalnya ibadah kita berhenti, tidak boleh bergerak, menggerakkan sesuatu dalam ibadah. Kecuali sampai ada dalil kita harus bergerak seperti ini dan bergerak seperti itu. Ini dalam ibadah. Karena urusannya tauqifiyah. Artinya apa? Diatur oleh syariat. Nggak boleh kita mengada-ngada gerakan dalam ibadah. Kecuali jelas itu ada aturannya dari Allah atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa bidzalika umirtu," dan dengan itulah aku diperintah. Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tersebut kepada orang-orang musyrik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan sebuah amalan yang amalan tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul tauqif. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada Rasulnya, maka Rasul kemudian bergerak atau kemudian Rasulullah berbicara dan beramal. Ini asal hukum ibadah. Beda kalau asal hukum muamalah. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Ya, dalam semua sifat yang sifatnya muamalah, maka asal hukumnya kita cari. Makanan kita makan, minuman kita minum, semuanya halal kecuali yang ada dalil itu haram. Ini kalau dalam sifat atau dalam masalah-masalah muamalah. Maka asal hukumnya boleh halal atau mubah sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasannya hal itu haram. Taib, itu ayat yang pertama ya di dalam bab ini. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk apa? Mengikhlaskan salat dan menyembelih itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrik. Jadi ketika orang-orang musyrik ketika itu mereka salatnya, mereka menyembelihnya, mereka tawafnya ya untuk selain Allah atau untuk Allah dan untuk selain Allah, maka kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk melakukan sholat dan menyembelihnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian setelah membawakan ayat yang tadi disebutkan, jadi dua ayat dalam bab ini, kemudian Syekh membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Telah memberikan hadis kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib tentang 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi di sini ada lafaz laknat. Artinya Allah melaknat. Melaknat at-tardu wal ibadu an rahmatillah. Jadi ketika ada lafaz dalam ayat atau dalam hadis ada bentuk laknat dari Allah dan Rasulnya, maka artinya adalah al-ibad an rahmatillah, menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah. Jadi pelaku yang melakukan hal tersebut bisa dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam riwayat disebutkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya hal rajul yasubbu abah, apakah ada seseorang anak mencela orang tuanya sendiri? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun yasubbu abar rajulin fayasubbu abah. Ada kata Rasulullah, ketika seseorang dia mencela kedua orang tua orang lain, maka anak orang lain ini pun akhirnya membalas dengan mencela kedua orang tuanya.
Jadi ketika kita mencela kedua orang tua orang lain, sama kemudian ketika kita melakukan itu dengan apa? Dengan kita mencela kedua orang tua kita. Karena apa? Karena anak orang tua ini akan membalas perlakuan yang kita lakukan dan dia akan mencela orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan mereka akan mencela Allah dengan kezaliman. Ya, jadi kita dilarang oleh Allah untuk mencela sesembahan selain Allah. Yang kita cela adalah bentuk sesembahannya, bentuk peribadatannya. Tapi Tuhannya kemudian kita cela, maka orang yang menyembahnya dia akan marah. Otomatis dia pun akan menyembah, akan mencela siapa? Tuhan kita, dan berbalik akan mencela Tuhan kita. Maka di sini tidak boleh. Maka yang kedua adalah wala'anallahu man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga wala'anallahu man awa muhditsa, orang yang melaknat Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang melindungi muhditsan, pelaku bid'ah. Muhditsan ini pelaku amalan yang diada-ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini. Artinya ahdatsa muhdits, yaitu yang mengada-ada, yang melakukan kebid'ahan. Maka ketika kita melindungi orang yang melakukan kebid'ahan, menjaga melestarikan kebid'ahan, gitu ya, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam apa? Ke dalam hadis ini yang mendapatkan laknat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Fauzan mengatakan di sini, man hamajanian mustahiqan lil haddi syar'i famanahu min an yuqama alaihi al haddu aw radiya bi bid'atin fid dini aw aqarraha. Artinya apa yang ketiga ini adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan ketika kejahatan tersebut sudah berlaku baginya hukum syariat. Misalkan ada seorang hakim, ada seorang qadhi, ada seorang jaksa, jelas orang ini melakukan kejahatan dengan terang, tapi dia melindunginya karena sesuatu urusan, mau itu dia karena dibayar, mau karena keluarganya, mau karena apapun itu, maka ini masuk ke dalam hadis. Ya, masuk ke dalam hadis. Dan yang kedua adalah ketika ada seseorang dan membiarkan dan ridho bahkan melindungi pelaku kebid'ahan, maka ini pun masuk ke dalam hadis. Kemudian yang keempat adalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, orang yang merubah batasan-batasan bumi, tanda-tanda tanah. Ai manarul ardi al marasimul lati yufarriqu baina milkika wa milki jarika. Manarul ardi ini adalah marasim, tanda-tanda yang memisahkan tanah milikmu dan tanah milik tetanggamu. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Bentuk merubahnya bisa jadi dengan cara menambah atau mengurang. Sama itu namanya adalah merubah batasan-batasan bumi. Walaupun 1 senti, walaupun 2 senti, gitu ya. Maka ini masuk ke dalam apa? Ke dalam hadis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, ketika dalam sebuah hadis ada ancaman laknat, kemudian dalam sebuah hadis ada ancaman dari Rasulullah, laisa minna, bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, orang yang merobek-robek bajunya ketika ada musibah, menampar-nampar pipinya dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Intinya ketika ada kalimat lafad laknat dan kalimat lafad laisa minna, laisa minni, bukan dari golonganku, ya, atau man ghassana falaisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan termasuk dari golongan kami, maka Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan ini termasuk daripada al-kabair, daripada dosa besar. Karena ketika seseorang dia mengetahui dosa besar dan berupaya menjauhkan diri dari dosa besar, maka ada keutamaan dari Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian berupaya menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kami larang untuk kalian, apa kemudian balasannya dari Allah? Nukaffir ankum sayiatikum. Kami akan hapuskan bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Artinya kesalahan-kesalahan kecil ini akan dihapuskan ketika kita berupaya menjauhkan diri dari dosa besar. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Sampai kalau Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang berupaya menjauhkan dirinya dari dosa besar, itu ada jaminan surga. Karena dosa kecil ini kadang-kadang kita nggak lepas darinya. Dosa kecil ini kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa ternyata itu dosa gitu. Tapi kecil. Tapi dengan dosa-dosa besar yang kita tinggalkan, itu bisa dihapuskan. Kita mengukur tanah antara kita dengan tetangga kita, kita tahu, wah ini ada keuntungan nih kalau kita merubah. Kita tahu ini dosa besar, kita urungkan niat kita. Berarti ada upaya untuk menjauhkan diri dari dosa besar, maka ketika itu akan ada ampunan dari Allah. Ada jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Taib. Maka ketika seseorang dia berupaya menjauhkan diri dari dosa besar, maka keutamaannya dia akan dijamin surga. Dijamin surga. Karena dosa-dosa kecil ini akan hapus dengan kita melangkah ke masjid, akan terhapus dengan kita melakukan wudu, akan terhapus ketika kita bertemu dengan saudara kita dan saling musafahah. Kalau terjadi dosa kecil dengan saudara kita, akan berguguran dosa-dosa kita. Akan terhapus dengan apa? Dengan sholat. Ya, akan terhapus dengan Jumat, wal jumu'atu ilal jum'ah wa salawatul khamsi wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna. Antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, antara salat 5 waktu ini penghapus dosa semuanya. Tentunya bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali dia bertobat dan dia meminta maaf kepada yang bersangkutan atau manusia yang lainnya. Taib. Jadi di dalam hadis ini, dibawakan hadis ini oleh Syekh rahimahullahu taala, salah satu syahidnya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan tentang apa? Tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perkara yang akan mendapatkan laknat. Tetapi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala gandengkan atau Rasul gandengkan dalam sebuah hadisnya menunjukkan kedudukan itu sama di hadapan Rasul, tidak. Semuanya mendapatkan laknat, tetapi satu dan yang lainnya lebih besar dosanya. Enggak kemudian kita menyangka bahwasanya yang menyembelih untuk selain Allah sama dosanya dengan yang merubah tanah gitu, enggak. Tentunya yang menyembelih untuk selain Allah ini kesyirikan besar. Tentu jelas dosanya lebih besar dengan yang merubah batasan tanah. Karena dia tidak termasuk kesyirikan. Dia tidak termasuk kesyirikan. Maka masuk ke dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi dosa apapun, walaupun itu besar dosanya, selama dia bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka masih ada kemungkinan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih ada kemungkinan dihapus dan tanpa diazab dulu gitu. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara anhu. Ketika Allah beri keinginan, Allah langsung mengadabnya atau langsung Allah menghapuskan dosanya, mengampuninya. Karena tauhid yang dimilikinya. Taib. Dalam hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini bisa diambil faidah. Yang pertama, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah ini haram dengan larangan yang keras, bahkan termasuk kesyirikan sebagaimana yang tadi disebutkan. Yang kedua, anadzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah yang wajib hanya menunaikannya untuk Allah saja. Ya, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, tahrimul la'nil walidaini wa sabbihima mubasyaratan aw tasabbuban. Haramnya melaknat kedua orang tua dan mencelanya baik secara langsung, kita cela orang tua kita, atau kita sebagai penyebab terjadinya celaan kepada orang tua. Karena kita mencela orang tua orang lain. Sehingga anaknya tidak terima, dia pun membalas mencela orang tua kita. Maka ini hukumnya sama, tidak boleh. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim. Haramnya menolong orang-orang yang berdosa dan melindungi mereka. Ya, sebagaimana tadi man awa muhditsa. Wa tahrimir ridha bil bid'i, dan haramnya ridho kepada sebuah kebid'ahan. Jadi seakan-akan keun welah da eta mah bid'ahna enggak terlalu parah misalkan. Seakan-akan kita ridho dengan kebid'ahan. Ini pun dikhawatirkan masuk ke dalam poin itu. Ya, apa itu bid'ah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard. Badi'u artinya khalaqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah enggak melafadzkan dengan khalaqa, tetapi dengan bada'a. Apa itu bada'a? Artinya imtithal ala ghairi mithalin sabik, sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu enggak ada langit dan bumi sebelumnya, karena betul-betul baru itu. Maka Allah melafadzkannya dengan badi'us samawati wal ard. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Badi, artinya Maha Khalaqa, Maha menciptakan langit-langit dan bumi. Adapun dengan kalimat badi, karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada contoh langit dan bumi sebelumnya. Maka dilafadzkan dengan bada'a atau bid'ah. Maka sebuah amalan yang jelas-jelas gitu ya, amalan tersebut tidak ada dalilnya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak ada kesepakatannya dari kalangan para sahabat, atau setidaknya dari 4 sahabat yang kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atau setidaknya ada satu amalan sahabat dan sahabat yang lainnya diam terhadap amalannya, artinya tidak mengkritiknya. Makanya sebagian mengatakan karena sahabat ini udul, sahabat ini adil, ya. Ketika pendapatnya tidak ada yang mengkritiki dari sahabat yang lainnya, maka dinamakan dengan ijma' sukuti. Artinya sahabat yang lainnya sepakat tidak mengkomentari ketika ada amalan yang dilakukan, gitu ya. Ketika ada amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ini perlu untuk kita apa? Untuk kita tidak ridho dengan kebid'ahan. Karena kalau kita ridho dengan kebid'ahan, ini khawatir masuk ke dalam hadis. Yang keenam, jawazul la'ni anwa'il fusaki li'ajil jazri anil ma'asi. Bolehnya melaknat, ya, bentuk-bentuk kefasikan agar supaya kita terhindar dari kemaksiatan. Ya, di sini mencela orang tua sampai dikatakan laknat oleh Rasulullah. Biar apa? Biar melihat ini termasuk perkara yang besar, tidak boleh gitu. Tetapi di sini laknat di sini yang sifatnya umum dari Rasulullah. Jadi nggak boleh kita mentayin. Jadi karena mentang-mentang kita punya tetangga, dia suka melaknat, mencela orang tuanya gitu ya. Kemudian wah, laknat orang ini. Kamu dilaknat misalkan. Orang ini dilaknat. Ya, karena jelas dia mencela orang tuanya. Jadi kita mentayin. Jadi kita menentukan. Maka ini berhati-hati dalam menentukan seseorang ini dilaknat atau tidak dilaknat. Tetapi amalan model seperti ini maka dia dilaknat gitu. Misalkan begini, Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ya mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi amalan ini termasuk amalan yang dilaknat. Tapi nggak bisa kemudian kalau kita melihat ada bencong gitu ya, terus katakan wah mana yang dilaknat ke Allah. Pelakunya dilaknat. Kita menuduh orang tersebut, mentakyin orang tersebut dengan laknat dari Allah. Ini karena ini berat.
Ya, karena itu berat. Karena ketika kita melaknat orang tersebut berarti kita mengharapkan kepada Allah agar orang ini dijauhkan dari rahmat. Seakan-akan tertutup pintu hidayah bagi orang ini. Tetap kita berupaya mendoakan, ya mudah-mudahan sampai hidayahnya kepada pelaku ini gitu. Tetapi di dalam hadis yang tadi disebutkan ini menunjukkan tentang amalan tersebut adalah dosa besar. Karena akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, wa an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab semoga Allah meridainya. Taib ini termasuk hadis mursal ya, mursal sahabat. Karena beliau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebagian yang mengatakan mursal sahabi atau jahalatus sahabi karena sahabat ini udul. Sahabat ini orangnya adil. Ya, siapapun sahabatnya, ketika tidak diketahui siapa sahabatnya, tapi jelas dari sahabat gitu ya, maka sahabat ini semuanya adil. Beda kalau kemudian jahalatut tabi'in, tabi'innya yang majhul, nggak diketahui siapa nih tabi'innya, maka termasuk langsung otomatis masuk ke dalam qismud dhaif, termasuk hadis yang lemah. Kalau jahalatus sahabi atau majhulnya seorang sahabat ini masih dikategorikan majhul yang taib, karena jahalatut sahabi la tadur, artinya majhulnya sahabat ini tidak membahayakan kepada tashihnya sebuah hadis, sahihnya sebuah hadis. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, masuk ke surga seseorang karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin, dan masuk ke neraka seseorang karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat berkata, dan bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul mengatakan, marra rajulani ala qaumin, dua orang melewati suatu kaum lahum sanamun, mereka kaum ini mempunyai patung berhala, la yujawizuhu ahadun, tidak boleh seseorang melewati kampung ini hatta yuqarribalahu syai'an, sampai dia mendekatkan dirinya kepada patung itu dengan sesuatu. Artinya mereka tidak diberikan akses masuk kecuali dia harus berkurban dulu untuk apa? Untuk patung ini. Qalu li ahadihima, kemudian penduduk kampung tersebut, kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara keduanya, qarrib, berkurbanlah kamu. Qala laisa indi syai'un uqarrib, kata orang tadi mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang saya kurbankan. Qalu qarrib walau dzubaban, mereka mengatakan berkurban walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Artinya mengambil lalat, disembelih lalatnya, atau disembelih atau dipotongkan gitu ya, intinya dimatikan dia sebagai bentuk taqarrub untuk patung tadi. Faqarraba dzubaban fadakhalu sabilahu fadakhalan nar atau fadukhilan nar. Maka dia kemudian menyembelih kurban seekor lalat, sehingga dibiarkan jalannya, artinya tidak dihalangi dia untuk memasuki kampung itu karena telah berkurban. Tapi fadukhilan nar, tapi dia dimasukkan ke neraka, artinya di akhirat dia masukkan ke neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian penduduk kampung tadi berkata kepada yang lainnya, qarrib, berkurbanlah. Qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallah. Dia mengatakan, saya tidak akan pernah berkurban untuk seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka dia pun dipukul lehernya, ya, fadakhala jannah, dan dia pun masuk surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib, ini syariat sebelum kita ya. Ini syariat sebelum kita. Karena syar'un man qablana laisa syar'un lana illa mattafaqa bi syar'ina. Dalam usul dikatakan syariat sebelum kita ini bukan syariat untuk kita, kecuali syariat tersebut
telah bercocokan, telah bertetapan dengan syariat kita. Seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang kemudian Allah perintahkan untuk diambil syariat itu. Ya. Tetapi syariat-syariat selain Nabi Ibrahim alaihissalam yang jelas-jelas berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nggak bisa kemudian kita amalkan. Kita kayak pengen Nabi Sulaiman, Nabi Daud, istrinya 70 misalkan, nggak bisa. Kita mah harus 4. Itu pun kalau mampu. Karena kalau tidak mampu nggak adil, akhirnya kita jalannya apa? Miring, kata Rasulullah. Dibangkitkan dalam kondisi dia pincang kalau tidak adil. Artinya hanya ada batasan 4 gitu ya. Bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa kemudian kita mengambil syariat Nabi kita sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan syariat kita. Dan ini sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disampaikan oleh Nabi SAW intinya apa? Tentang tidak bolehnya berkurban untuk selain Allah dengan apapun kurbannya. Dengan apapun apa? Kurbannya. Tetapi yang jadi permasalahan, kondisi ini orang ini kan dalam kondisi apa? Muttor. Ya, kondisi ini adalah muttor. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawwaza li an ummati tsalat." Sesungguhnya Allah akan memaafkan dari umatku 3 perkara. Sebuah amalan dosa yang dilakukan karena 3 perkara. Yang pertama al-khata', salah. Salah ini bagi orang mujtahid yang dia berijtihad dalam sebuah hukum ternyata salah ijtihadnya. Maka dia dapat pahala 1. Kalau benar dia dapat pahala 2. Ini bagi mujtahidin. Ya, bagi orang yang betul-betul mutalaah kitab. Ada ketentuan dalam berijtihad. Ya, enggak semua orang berijtihad. Kemudian yang kedua, wanisyan, lupa dia melakukannya. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, orang yang dipaksa untuk melakukan dosa. Maka ini dalam syariat Islam kita, orang yang melakukan dosa jelas-jelas jadi dipaksa, maka ini tidak mengapa. Asalkan apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seperti sahabat Ammar bin Yasir yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kondisi beliau ketika itu karena melafadzkan lafaz kekufuran, karena diancam orang tuanya di Mekah akan dibunuh. Maka kemudian melafadzkan lafaz kekufuran dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang ukrih, yang dipaksa melakukan kekufuran dalam kondisi qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam kondisi hatinya tenang dengan keimanan. Ini salah satunya adalah salah satu tentang Ammar bin Yasir. Ayat ini ya dalam surat An-Nur. Tetapi dalam hadis kita melihat bahwasanya seakan-akan tidak ada uzur. Ya, tidak ada bentuk paksaan. 2 orang ini jelas-jelas terpaksa dia. Dia mau masuk ke sebuah kampung, kemudian tidak dipersilakan masuk ke sebuah kampung itu kecuali harus berkurban dulu. Berarti dalam kondisi apa? Dia terpaksa menyembelih karena mau ada keperluan ke kampung itu. Ya. Tetapi di sini kemudian apa? Kemudian ini syariat sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka sangat mudah. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini betul-betul mudah. Inna dina yusr, sesungguhnya agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak ingin bagi kalian kesulitan. Banyak amalan-amalan saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang amalan tersebut Rasul hentikan agar tidak diwajibkan untuk kita. Seperti taraweh gitu ya. Seperti kemudian ada seorang sahabat nanya kepada Rasul, afikuli amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun ya Rasul? Rasul diam. Nanya lagi, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, kalau saya katakan iya, maka akan diwajibkan tiap tahun. Kalau diwajibkan tiap tahun, kalian tidak akan mampu melakukan haji tiap tahun. Artinya bentuk sayang Nabi SAW, terkadang Rasul meninggalkan sebuah amalan karena khawatir diwajibkan. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bihadis shalah hadis sa'ah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan umatku untuk melakukan salat isya ini pada jam segini, yaitu jam atamah. Atamah itu sesaat sebelum tengah malam. Sesaat sebelum habisnya waktu salat isya tengah malam ada waktu namanya atamah. Maka atamah ini termasuk waktu yang afdol seseorang melakukan salat isya. Tentunya bagi yang mampu berjamaah. Tapi kalau kemudian dia
kenwe salat tangkewe wengi dalam kondisi sendirian, ini berarti salat munfarid dia. Ada keutamaan salat berjamaah dalam kondisi atama. Makanya Rasul mengatakan, laula an asyukku ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan untuk umatku, saya akan perintahkan umatku untuk melakukan salat isya pada jam segini. Atau hadis yang lainnya, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan umatku bersiwak sebelum sholat. Sikat gigi dulu sebelum apa? Sebelum sholat. Karena dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan amalan ini betul-betul dianjurkan sekali ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan makna wajib, karena takut berat umatku. Taib. Jadi dalam hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang bahayanya syirik, sehingga Nabi menceritakan kepada para sahabatnya dan mulai menceritakan tentang ya apa yang terjadi pada ini kan termasuk cerita yang lalu. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kejadian yang dulu, ya kejadian sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama, gitu ya. Dakwahnya sama, dakwahnya tauhid, dakwahnya Islam, melarang kesyirikan, ya sama semua nabi. Dakwahnya sama, sehingga nabi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang apa? Yang benci sebetulnya kepada kesyirikan, benci kepada orang musyrik, orang Yahudi ini. Maka ketika perang Ahzab terjadi, mereka bersekutu dengan orang musyrik yang datang dari Mekah sejumlah 6.000 orang ketika itu. Allah berfirman apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka ya Muhammad mereka ini bersekutu semuanya, berkelompok semuanya, bersatu semuanya, padahal hati mereka apa? Berpecah belah. Karena kepentingannya beda-beda. Karena jelas orang Yahudi sendiri benci sebetulnya kepada orang musyrik. Karena jelas dalam kitab mereka tidak boleh melakukan kesyirikan. Maka dijelaskan, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya menjelaskan tentang apa? Tentang hadis yang tadi disampaikan. Kemudian beliau mengatakan, annahu dalla ala anna dzabha ibadatun wa nasarfahu li ghairillahi syirkun. Bahwasannya menyembelih adalah ibadah, memalingkannya selain Allah adalah kesyirikan, jelas. Sehingga di sini orang yang menyembelih untuk seekor lalat sekalipun, maka dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia aman di dunianya, tetapi dia terancam di akhiratnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalil. Bahayanya kesyirikan walaupun sedikit. Walaupun kecil kesyirikannya, kita berkurban hanya dengan seekor lalat. Atau yang lebih kecil dari itu, misalkan apa itu? Kita berkurban untuk selain Allah dengan makhluk itu. Ya, seakan-akan perkaranya remeh gitu ya. Seakan-akan perkaranya ringan, padahal jelas itu syirik, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Kemudian juga beliau mengatakan annasyirka yujibu dukhulan nar. Syirik ini mengharuskan pelakunya masuk ke neraka. Harus ke neraka nih orang musyrik ini. Kalau dia tidak tobat sebelum dia mati, maka jelas dia pasti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena berat kesyirikan ini. Taib. Kemudian annal insana qad yaqau fi syirki wa huwa la yadri annahu syirku alladzi yujibun nar. Ya, dalam hadis ini juga ada faidah yang bisa harus kita ambil, bahwasanya terkadang manusia jatuh kepada kesyirikan yang dia tidak tahu itu syirik. Yang dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Artinya kadang-kadang nggak nyadar kita. Apalagi kesyirikan-kesyirikan hati, ya, kesyirikan-kesyirikan riya. Kita nggak nyadar ketika salat muncul syirik, nggak kita tepis syirik itu, gitu ya. Nggak kita tepis syiriknya.
Ternyata sholat yang itu kita batal, nggak tahu itu batal. Ternyata karena apa? Karena ada kesyirikan dalam hati kita. Allahu Akbar dari awal ikhlas. Kemudian muncul sosok yang kita segani, muncullah kesyirikan dalam diri kita. Mulai memperbaiki bajunya, gitu ya, kopiahnya dilurus-lurus, gerakannya pun dibagus-bagus. Nggak kerasa itu adalah sesuatu yang dengan itu kita pingin diperhatikan oleh orang yang di pinggir kita, orang yang kita segani, misalkan siapapun dia. Nggak terasa, nggak tersadar, nggak nyadar ternyata kalau itu adalah termasuk kesyirikan. Kalau kita nyadar itu kesyirikan, kemudian kita tepis, kita istighfar sama Allah, kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, ikhlas lagi, muncul lagi, kita tepis lagi, ikhlas lagi, muncul lagi, seperti itu terus. Dan kita kemudian dalam kondisi salam, dalam kondisi ikhlas, maka sholat kita aman insya Allah. Tapi kalau dari awal Allahu Akbar sudah syirik, sudah ingin dipuji orang, ya sudah dari awal sudah batal. Dari awal sudah batal. Tapi kalau dari awalnya ikhlas, pertengahan muncul, kita tepis, sampai salam kita tepis, artinya kita menghindar dari kesyirikan, maka insya Allah aman salat kita ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan at-tahdhiru minadz-dzunub wa in kanat shaghiratan fil hisab. Ya, ancaman atau larangan keras daripada dosa walaupun dosa itu kecil. Ini yang membuat para sahabat semoga Allah meridhoinya yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia setelahku, setelah para sahabat, setelah para nabi adalah sahabat-sahabatku kata Rasulullah. Berarti manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun dibandingkan dengan apa? Dengan hawarinya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun dibandingkan dengan pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam. Maka yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nggak boleh kita balik-balik. Ya, karena ada Syiah Zaidiyah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini jelas-jelas dia keyakinannya bisa dikeluarkan dari Islam kata para ulama. Syiah Zaidiyah ini Syiah yang paling lembut, Syiah yang paling minim. Ya, ada beberapa masih di Yaman yang dia mengunggulkan Ali dibanding Utsman bin Affan. Mengunggulkan Ali dibanding Utsman bin Affan. Tapi tetap ini termasuk keyakinan tidak boleh. Tetap kita harus mengunggulkan siapa? Utsman. Karena kesepakatan para sahabat sudah. Dan banyak hadis yang kemudian Nabi SAW menunjukkan tentang keutamaan Utsman bin Affan. Pernah Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masuk kepadanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi terlihat lututnya. Sebagian pahanya terlihat. Nabi biarkan. Ini hadis Muslim kalau salah apa Bukhari gitu ya. Kemudian ketika masuk Umar juga Nabi biarkan. Tapi pas masuk Utsman, Nabi buru-buru tutup lututnya, pahanya Nabi. Ditutup langsung. Kemudian kata Aisyah, "Limada ya Rasulullah?" Kenapa? Ketika Abu Bakar, Umar masuk nggak ditutup, tapi pas Utsman masuk langsung ditutup. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala astahi mimman yastahi minhul malaika?" Tidakkah aku merasa malu dari yang malaikat saja malu dari Utsman bin Affan? Maka ketika itu Rasul menutup lututnya. Maka ini perselisihan ya. Kalau paha ini lutut di atas lutut sedikit ini perselisihan. Kecuali pahanya yang dekat dengan kemaluan ini sepakat bahwasanya itu adalah termasuk yang tidak boleh terbuka. Maksudnya antara laki-laki dengan laki-laki ya. Jadi di sini apa kesepakatan para ulama bahwasanya para sahabat ini adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Dan yang paling mulia mereka adalah 4 orang yang tadi disebutkan. Setelah itu adalah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikabarkan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, ya, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang-orang yang sudah ada jelas jaminannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang jaminan secara umum, sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin, kalangan Ansor. Ya, yang terjadi sebelum Fatu Mekkah. Ini lebih mulia dibanding orang yang masuk Islam setelah Fatu Mekkah. Apa yang kemudian membuat mereka seperti itu? Karena yang membuat mereka seperti itu salah satunya apa? Mereka senantiasa berhati-hati dari dosa kecil. Walaupun itu kecil dosanya, tapi mereka melihat ini dosa besar. Artinya berhati-hati, tidak menganggap sepele dosa. Sampai kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya,
innakum lata'maluna a'malan hiya adzaku fi a'yunikum minasya'ri wa kuntu adhunnuha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sesungguhnya kalian, kata Anas bin Malik, betul-betul akan melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut di mata kalian ini lebih ringan, lebih sepele dibanding rambut. Artinya sangat ringan sekali dosanya. Tapi apa kemudian kata Anas? Wa kuntu, dan dulu saya melihat hal itu minal mubiqat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami dulu para sahabat melihat amalan dosa kecil ini termasuk menghancurkan. Sehingga para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang menjadi mereka mulia ini bukan saja mereka bersahabat dengan Nabi, tapi mereka betul-betul sangat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian karena ada orang-orang, sahabat manusia, kita pun manusia, mereka makan ini karena ada yang kemudian tidak berpendapat dengan pendapat sahabat. Yang penting Quran Sunnah. Betul, Quran Sunnah. Karena kata Rasulullah, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Ya, lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kata Rasul. Kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Artinya kekeh aja harus Quran dan sunnah. Tetapi salahnya dipahami oleh dia sendiri, bukan oleh sahabat. Padahal apa keanjuran kita memahami Quran sunnah itu dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat, pemahaman salaf. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kata Allah. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, banyak ayat, banyak hadis yang kemudian menunjukkan tentang apa? Harus kita berpemahaman dengan pemahaman sahabat. Kenapa? Karena lebih selamat. Karena pemahaman sahabat mereka lebih selamat. Di sini yang keempat adalah tahdzir minadz dzunub wa in kanat shaghiratan. Ancaman keras daripada sebuah dosa walaupun dosanya kecil. Taib. Kemudian anna hadza rajula dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Orang ini masuk neraka ya karena melakukan sebuah sebab, bukan tujuan. Karena tujuannya dia adalah melakukan itu agar terbebas dari kejelekan pemilik patung ini. Ini kan sebab. Tapi kemudian Allah memasukkan dia ke neraka. Dan ini terjadi kepada kaum-kaum sebelum kita. Adapun misalkan kita nih dikondisikan, dihadapkan dengan sebuah kondisi kita harus melakukan dosa. Kalau enggak kita mau dibunuh nih. Ya, mabuk kamu. Kalau enggak saya bunuh kamu. Dalam kondisi apa? Ghairu bagin wala'ad. Kita nggak mau mabuk. Hati Allah tahu kita nggak mau mabuk. Ya, Allah tahu kita nggak suka ini, gitu ya. Maka kondisinya kita dipaksa, kita kemudian minum, insya Allah nggak apa-apa. Dalam kondisi mutor, dari sebuah perjalanan kita tidak menemukan makanan, kemudian yang ada babi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanlah ghairu bagin wala adin, tanpa ada bag. Apa itu bag? Keinginan, kesukaan. Dan juga tidak melampaui batas. Mentang-mentang dibolehkan iya, orang cobaan we. Ya. Aduh, alhamdulillah mumpang-mumpung iya gitu. Mumpang-mumpung, kumaha ya rasana babi itu gitu ya. Apalagi dia melampaui batas. Perjalanan masih jauh bisa lapar keneh orang mekal we. Keun we ke di ditu mah bisa aya manusia gitu ya kita makan di sana. Karena manusia pun kalau boleh dalam kondisi mutor, manusia pun daging manusia boleh kita makan. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis terakhir ya dari bab ini. Inti yang disampaikan dalam bab ini adalah tentang apa? Tentang berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah kita akan memasuki Idul Kurban ya sesaat lagi. Taib. Ada keutamaan ya dalam sebuah hadis karena Anda melihat ada beberapa yang kemudian menjadi ada menjadi pertanyaan, dan bahkan ini pertanyaan bukan antara kita saja, pernah juga datang kepada Rasulullah SAW para sahabat. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur.
Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mereka membawa pahala mereka yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat kami pun salat, wa yusumuna kama nasum, mereka puasa kami pun puasa ya Rasul. Tetapi tatkala mereka bersedekah, tatkala mereka membebaskan budak, tatkala mereka berhaji, karena kelebihan harta mereka kami tidak bisa, karena kami tidak punya uang. Artinya maksudnya pertanyaan, ada orang-orang yang tidak bisa berkurban gitu, sedih kemudian tidak bisa membawa pahala kurban. Rasulullah SAW menjelaskan, awal adulukum ala syai, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menyusul pahala-pahala orang kaya itu? Kata para sahabat, benar ya Rasul. Apa itu? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil setiap beres salat kalian. Para sahabat akhirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Setelah beres salatnya, tapi namanya hadis tersebar, para sahabat kaya pun akhirnya mendengarkan ini. Dan ketika itu para sahabat miskin datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata para sahabat yang kaya ini sudah mendengar hadis ini, akhirnya mereka beramal juga. Artinya tetap aja mereka lebih banyak pahalanya dari kami. Ketika itu Rasul mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau begitu, itu berarti keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Artinya apa? Ketika Allah berikan kepada seseorang kelebihan dan dia mampu bertakwa dengan kelebihannya, itu adalah keutamaan. Para sahabat miskin juga tidak bisa apa-apa sudah. Karena memang Allah takdirkan orang sahabat yang lain punya dan dia bisa takwa dengan yang dipunyainya gitu. Tapi di sisi lain para sahabat kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat, man rawaha ilal jum'ati fi sa'atil ula, barang siapa yang datang pada salat Jumat pada jam pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Ketika orang Indonesia kurban paling banter apa? Sapi gitu ya, lemosin yang paling besar. Maka kalau kita pergi Jumat pada jam pertama, kata Rasul, seperti berkurban dengan seekor unta. Ya nggak mungkin di Indonesia kurban unta ya. Tapi kita orang Indonesia bisa berkurban dengan seekor unta. Syaratnya apa? Kita datang ke masjidnya pada jam pertama. Jam pertama itu sekitar awal waktu duha, setelah syuruk itu jam pertama. Jam ke-8 lah, jam 8. Ya, Masya Allah, berarti orang-orang yang beres-beres masjid, tunggu di masjid, hari Jumat ini berkurban terus. Barang siapa yang datangnya pada jam kedua, dia seakan-akan telah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang jam ketiga, dia berkurban seperti dengan berkurban seekor kambing. Barang siapa yang jam keempat berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa yang datangnya jam kelima, jam terakhir, jam 12-an, itu berkurban seperti dengan seekor telur. Jadi nggak ada jam ke-6, jam ke-7, ya. Taib. Maka di sini tentunya Nabi SAW, syariat Islam ini adalah syariat yang sangat mudah. Jangan sampai kemudian orang yang diberikan keterbatasan harta tidak bisa melakukan sebuah amalan yang dilakukan dengan harta, akhirnya berkecil hati gitu ya, karena ada amalan yang bisa menandingi pahala-pahala orang yang beramal dengan harta. Salah satunya adalah kurban. Bukan berarti kita punya nih untuk kurban, mending sholat we ngirit-ngirit uang, mending sholat ke masjid we, dah kurban kene sama, tidak ya. Taib, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja mungkin bisa disampaikan satu bab ini tentang babu majaa fi dzabhi li ghairillah, bab apa-apa yang datang di dalam menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Sebelum tutup ada yang ditanyakan, silakan. Masya Allah ya. Bermudah-mudah. Tapi Masya Allah ya. Dobit ittiror. Kalau menurut para ulama, melihat hadis-hadis yang disebutkan, jadi kan Ammar bin Yasir, hadis yang tadi disampaikan, ini ancamannya jelas, dia akan dibunuh. Jadi keterpaksaan itu adalah sesuatu amalan yang kalau tidak dilakukan dia dapat ancaman mati. Matinya baik kelaparan, matinya baik dibunuh orang lain, berarti dia sudah terpaksa. Terus bagaimana sekarang? Ya, karena kemudian ada orang-orang mudah-mudah melakukan sebuah kemaksiatan sebuah perusahaan karena tekanan perusahaan gitu ya, tekanan atasan. Kalau dengan tekanan atasan, kalau dengan kita meninggalkan amalan tersebut, jelas pasti bisa menyebabkan kita dikeluarkan dari
perusahaan, kemudian setelah keluar seakan-akan sudahlah kita orang yang paling miskin dan nggak bisa makan apa-apa, yakin dengan itu, lakukanlah. Tapi kalau kemudian kita dengan keluar dari perusahaan belum tentu kita akan miskin, bahkan bisa jadi kita lebih kaya dari itu. Bisa jadi kita lebih dimudahkan Allah dalam urusan dunianya gitu ya. Karena keluar dari perusahaan bukan berarti berakhir segalanya, tidak. Maka di sini berarti bukan sesuatu yang terpaksa. Mungkin dia tidak dapat nilai saja dari atasan. Mungkin dia tidak termasuk orang yang dekat saja dengan atasannya karena dia mungkin tidak mau mengikuti perintah yang sifatnya maksiat dari atasan. Tentunya hal ini selama kita bisa tolak dan tidak mengakibatkan kita jatuh miskin dan kelaparan, maka ini bukan sesuatu yang terpaksa. Banyak orang-orang akhirnya minjem bank emok, pinjol, riba dan lain sebagainya. Kenapa? Ini kan nggak boleh, ini riba, ini begini. Aduh, saya terpaksa Ustaz. Terpaksa gimana? Terpaksa, aduh saya kemarin HP hilang. Masa kemudian saya nggak punya HP? HP hilang dia pinjem. Jadi seakan-akan terpaksa. Padahal HP. Kecuali kalau memang dia besok nggak bisa makan, Ustaz. Dari mana saya makan? Anak saya kelaparan, nangis-nangis terus dari malam. Nggak ada uang, mau pinjam ke siapapun nggak ada misalkan. Kondisi seperti ini dibolehkan. Karena dia kalau tidak makan takutnya sakit, malah membahayakan dirinya. Apalagi bisa mati misalkan, nah ini sudah boleh dia. Nah, tapi untuk sifatnya yang bukan sesuatu yang harus gitu ya, maka itu kembali kepada ketakwaan kita. Insya Allah kembali kepada ketawakalan dan ketakwaan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.